mendampingi klien saya melaporkan memenuhi panggilan untuk diperiksa atas laporan klien saya di Polda Metro Jaya terkait dengan penggelapan panci yang dilakukan oleh Roy Suryo. Jadi kami tim pembasmi ini lengkap ya, mendampingi klien kami yang juga anggota kami, Maruli Tua Siringoringo Sarjana Hukum. Gitu. Jadi kami laporan tadi diperiksa atas laporan kami dengan dugaan pelanggaran pasal 372 KUHP, penggelapan barang. Alhamdulillah tadi laporannya kita sempat, waktu konseling juga kita awalnya juga agak sedikit debat juga sama polisi, karena memang posisi hukumnya Roy Suryo ini kan setelah dia tidak menjabat, dia ini kan apakah dia dikategorikan masih menjabat karena dia udah diberhentikan kan, gitu loh. Entah secara hormat atau tidak hormat nggak tahu, pokoknya setelah diberhentikan mungkin dia kecewa, dia bawa itu semua penggorengan, panci, apa segala, piring, sendok dan lain-lainnya. Jadi akhirnya di total kerugian negara itu 9,99 miliar ya? 9 miliar. Buat apa somasi? Kalau tindakan kriminal yang dilakukan oleh seorang pejabat itu nggak perlu somasi. Kalau ada bukti permulaan, ya biarkan aja itu bergulir kan gitu. Yang penting dua alat bukti terpenuhi unsurnya, dua saksi terpenuhi sesuai dengan pasal 184 KUHP gitu. Itu aja dulu. Lantas nanti bergulirnya seperti apa di dalam pidana khusus, ya udah biarkan saja. Artinya satu saksi adalah saksi, satu bukti adalah bukti. Itulah adagium yang harus diterapkan di dalam pidana khusus. Agendanya akan dipanggil saksi-saksi lainnya. Kalau ini kan saksi pelapor, lalu saksi-saksi biasa nanti seperti apa, nanti mungkin saksi ahlinya juga akan dipanggil. Saya kira nggak perlu ya gitu. Orang kalau sudah nggak ngerti dijelaskan berkali-kali juga nggak perlu ditegaskan. Senyum aja udah dia biar cari tahu sendiri. Ya gitu, kalau dulu misalnya perkara apa dan kalau sudah inkrah itu gimana ya, jelas betul ya, biar dia cari dah putusannya dan biar dia kemudian mendapatkan tertawaan dari seluruh Indonesia. Jadi saya sampaikan bahwa Andre Taulany hanya mengajukan gugatan cerai, tidak mengajukan gugatan apapun juga. Namun sebaliknya, Andre Taulany digugat balik terkait dengan beberapa harta, termasuk nafkah dan sebagainya, dan juga harta bersama. Dan begitu banyaknya harta yang digugat, yakni ada beberapa poin gugatan-gugatan yang dicantumkan di dalam gugatannya, saya tidak, yakni tanah dan bangunan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 9, barang bergerak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, saham 1, 2, rekening bank 1, 1, 2, 3, 4, polis asuransi 1, 2, 3, 4. Tanah dan bangunan menetapkan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Barang bergerak 1, 2, sampai 11. Ini semua adalah gugatan balik namanya. Artinya Andre Taulany hanya mengajukan gugatan cerai, tapi dia digugat balik. Dan ini tidak ada orang yang tahu. Oleh karena itu saya sampaikan bahwa kejujuran itu sangat penting supaya tidak tersesat kita memberikan informasi kepada masyarakat. Ini permasalahan sangat serius dan Andre tiba-tiba digugat dengan suruh membagi harta yang begitu banyak ini di dalam gugatannya. Sebagaimana yang saya bacakan, saya tidak perlu bacakan secara mendetail, yang jelas gugatannya ada di sini. Jadi menurut saya itu kita harus tahu juga ya, bahwa advokat itu adalah profesi yang beda dengan profesi lainnya. Karena sejak munculnya advokat tahun 400 Masehi, dari zaman Kaisar Delicius. Jadi dari zaman Kaisar Delicius, zaman Roma dulu itu juga advokat itu memang membela orang. Nonton deh, siapa aja advokat itu. Coba tonton film Samson, film Hercules, ya, film Hercules yang dulu tuh. Ada film Samson yang perang membela kebenaran. Itu tuh sebenarnya perumpamaan daripada advokat zaman dulu dalam membela kebenaran dan keadilan.
Makanya dengan adanya film-film itu harusnya kita tahu bahwa sejarah perkembangan advokat dari zaman dulu itu memang udah cara membela orang itu dengan mengangkat pedang. Makanya ada simbol pedang dua itu kan di tutup mata itu kan memang dari dulu advokat itu dari zaman Kaisar Delicius ya, dari zaman 400 Masehi itu sudah begitu cara membelanya. Nggak bisa diatur dengan undang-undang, tapi kalaupun diatur dengan undang-undang itu untuk memperhalus lagi atau mengatur lagi kegiatan mereka agar tidak barbar. Karena memang advokat ini dari zaman lahirnya juga udah barbar, serang, rambutnya gondrong, kisru gaduh. Karena untuk mencari keadilan itu nggak bisa dengan senyap, harus menyuarakan suara itu dengan sekencang-kencangnya agar semua orang itu tidak tuli dan tidak buta dalam menegakkan hukum. Karena apa? Karena banyak orang yang ketika ingin menegakkan keadilan itu terhambat dengan konspirasi. Nah, ketika ada konspirasi itu kalau kita tidak viralkan, kita tidak ejawantakan, kita tidak suarakan, maka konspirasi itu akan berkembang pesat dan menjadi kebenaran. Kebohongan yang tadi dikonspirasikan menjadi suatu kebenaran kalau kita tidak suarakan. Makanya hari ini ada istilah, ada gium, no viral no justice. Tidak akan viral kalau tidak ada keadilan.